Pace-mace kakak ade, selamat datang di Papeda Podcast PKS Muda. Yoi, asik. Saya Abdan dan saya Rifki. kita mau ngapain nih? Ya, kita bahas mengenai Apa? Enggak. Intinya di sini kita ngobrol-ngobrol aja terkait dengan apa sih itu kegiatan-kegiatan PKS belakangan ini. Nah, biar mereka tahu bahwa PKS itu nggak diam-diam doang, tapi ada kerjanya. Nah, Ya, apa aja nih, Bang? ya banyak ya. Mungkin teman-teman bisa pantau sendiri di Instagramnya. Lo kalau pantau sendiri kita di sini ngapain? Oh iya, benar. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang kemarin sudah dilakukan. Mungkin bisa Bang Abdan kasih tahu nih. Apa? Lu kayak gugup banget sih, biasa aja. Oke. Jadi kan PKS kan kemarin-kemarin ini khususnya di Papua Barat ya, melakukan berbagai macam program-program. Nah, selain program-program ada juga aksi-aksi nyatanya langsung ke masyarakat. Yang pertama itu salah satunya ada di Manokwari. Kemarin itu baru saja terjadi bencana. Innalillahi. Bencananya apa? Bencana kebakaran. Bukan cuma satu kebakarannya, ada dua. Kebakaran di Kampung Padarni di Borobudur, Manokwari. Nah, itu kebakarannya dahsyat banget. Silakan cari aja di Masuk TV Nasional. Nah, itu gimana tuh peran PKS? Ya, di sini PKS itu turun langsung. Kebakaran turun langsung gitu, Iya. jebur di api. Enggak gitu. Jadi ada upaya-upaya ya, mulai dari pemulihan korban, mulai dari Pemulihan korban. ya bukan pemulihan korban. Apa bener ini? Apa? Trauma healing. Ya, trauma healing, maksudnya itu trauma healing. Jadi ada trauma healing yang kemudian dilakukan oleh PKS dan banyak kegiatan sosial lainnya yang membantu untuk kembali mensejahterakan masyarakatnya yang terdampak. Seperti itu. Jadi masyarakat yang terdampak itu dibantu trauma healing. Trauma Seperti itu. healing salah satunya. Salah satunya ya. Nah, Tapi nih Bang, sebenarnya kalau misalnya kita merujuk kepada bahasa yang sebenarnya benar, itu bukan trauma healing. Nah, kemarin itu setelah dipakai kata trauma healing, dari Kementerian Sosial langsung sosialisasi kepada kita bahwa sudah tidak ada lagi kata trauma healing, diganti dengan LDP. Apa itu Bang? Tahu nggak? apa tuh? Jadi kok tahu ini? Belum. Belum tahu. Oke, LDP itu adalah layanan dasar psikososial. Jadi para korban itu kan kalau misalnya mereka habis terdampak bencana, kena bencana, misalnya ada yang kebakaran di rumahnya, itu ngelihat api langsung takut gitu. Api. Trauma Nah, ya. Ya kan kalau kita bilangnya trauma, tapi sebenarnya trauma itu yang bisa menetapkan itu trauma adalah psikiater atau misalnya dokter lah. Itu yang baru bisa menetapkan trauma. Nah kalau kita nggak bisa, kita bilangnya layanan dasar psikososial. Jadi memperbaiki pola psikososialnya. Jadi layanan dasar psikososial itu bukan cuma kasih kayak anak-anak ciri-ciri itu, enggak. Tapi yang namanya layanan dasar psikososial itu memberikan beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakatnya. Nah misalnya masyarakatnya ada yang kebutuhan dasar itu apa saja sih, kayak pakaian, kayak makanan, Sandang, dan sandang pangan itu salah satu termasuk dalam kebutuhan dasar. Kemudian tempat tinggal, tempat berlindung, keamanan, nah itu masuk dalam layanan dasar psikososial yang harus dipenuhi oleh para pengungsi korban. Jadi PKS ini selain terjun langsung ke lapangan pada saat kejadian kebakaran, memantau langsung perkembangan, memberikan bantuan, dan juga mereka berkelanjutan dalam artian memberikan trauma healing tadi, atau yang sekarang disebut dengan LDP, layanan dasar psikososial. Jadi selain memberikan bantuan-bantuan langsung, sosial langsung, mereka juga memberikan layanan dasar psikososial. Keren ya. Ya, PKS Siap. partai keren sekali. Wih, siap. Luar biasa. Selain di Borobudur, Manokwari ini luar biasa. Jadi diberikan musibah yang berturut-turut.
kemarin selain di Borobudur ada juga kebakaran di Manokwari juga. Pasar Wosi. Oh iya, itu belum ada selesai masalah ya Iya. di Borobudur. belum ada sebulan. Iya kan? Belum ada sebulan kan? Iya. Belum ada sebulan di Pasar Wosi, qadarullah kebakaran lagi. Nah, apa yang dilakukan PKS? Salah satu anggota Salah dua ini baca aja nggak apa-apa kali kalau lo mau baca. iya sih. Salah duanya mereka turun langsung ke lapangan gitu. Langsung meninjau lokasi kebakaran yang saat itu sedang terjadi. Seperti Di Pasar Wosi. di Pasar Wosi. Nih, teman-teman juga bisa ngecek di IG-nya PKS Papua Barat. Ketik aja PKS Papua Barat pasti langsung muncul paling atas. Nah, bisa dibaca di sini. Manokwari tanggal 25 Oktober, Mugiono, anggota DPR Provinsi Papua Barat, segera meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di Pasar Wosi pada hari Minggu lalu. Ia menemui korban kebakaran yang masih berada di lokasi pada Senin pagi. Menurut Mugi, para pedagang meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membangun tempat usaha mereka, atau para pedagang tersebut diizinkan membangun secara swadaya terlebih dahulu sembari menunggu pembangunan dari pemerintah. Luar biasa ya, kayaknya nih emang benar-benar langsung ninjau ke masyarakat, meminta aspirasi dari masyarakat yang terdampak. Peka. Iya, peka, luar biasa. Ada tanggapan dari Pace? Ya, kalau menurut saya sih cepat tanggap, responsif, dan peka. Peka, Iya. luar biasa. Ini Seperti yang itu. mungkin jarang dimiliki oleh politisi-politisi sekarang ya, bisa dibilang. Iya. Sebenarnya nih masih banyak sekali yang akan kita bahas lagi mengenai bukti atau aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh PKS Papua Barat. Tapi di kesempatan berikutnya kali ya. Boleh. Karena banyak nih aksi yang dilakukan. Betul. Jadi mungkin kayaknya untuk saat ini durasinya nggak cukup. Saking banyaknya nih. Ya, jadi nanti kita akan lanjutkan lagi podcast kita bersama dengan pembuktian aksi-aksi nyata PKS Papua Barat di kesempatan berikutnya. Pantengin terus, tunggu terus, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Ya.